4 pilar pendidikan menurut UNESCO, yang dimana storyboard ini menyangkut mengenai petunjuk, materi, dan latihan-latihan soal. Yang dimana petunjuk penggunaan storyboard ini yaitu petunjuk penggunaan, yang dimana tanda panah ke kanan yaitu bertujuan untuk melanjutkan, dan tanda panah ke kiri yaitu bertujuan untuk kembali, dan icon home bertujuan untuk kembali ke home atau sub pembahasan. Sedangkan petunjuk penggunaan icon yaitu tekan pada bagian icon untuk mengaktifkan hyperlink. Nah, kita lanjut ke pembahasan materi, yang dimana dalam 4 pilar pendidikan ini terdapat 4 materi pembahasan, yang dimana kita ketahui yaitu yang pertama ada learning to know, yang kedua ada learning to do, yang ketiga ada learning to be, dan yang keempat ada learning to live together. Yang pertama yaitu learning to know, yang dimana learning to know selalu mengajarkan tentang arti pentingnya sebuah pengetahuan, karena di dalam learning to know terdapat learning how to learn. Artinya peserta didik belajar untuk memahami apa yang ada di sekitarnya, karena itu adalah proses pembelajaran, dan belajar untuk mengetahui sesuatu yang baru. Yang kedua yaitu ada learning to do, yang dimana pilar kedua ini menekankan pentingnya interaksi dan bertindak, yang dimana di sini para peserta didik diajak untuk ikut serta dalam memecahkan suatu permasalahan yang ada di sekitar melalui sebuah tindakan nyata, yang dimana learning to do ini berkaitan dengan kemampuan hard skill dan soft skill. Yang ketiga yaitu ada learning to be, yang dimana learning to be sangat erat kaitannya dengan bakat, minat, perkembangan fisik, kejiwaan anak, serta kondisi lingkungannya, yang misalnya bagi siswa yang agresif akan menemukan jati dirinya bila diberikan kesempatan cukup luas untuk berkreasi, sedangkan siswa yang antisosial jika tidak diberikan kebebasan atau tidak diajak untuk berbaur dengan sesama, dia akan selalu atau tetap antisosial. Nah, pilar yang terakhir yaitu ada learning to live together, yang dimana pilar terakhir ini artinya menanamkan kesadaran kepada para peserta didik bahwa mereka adalah bagian dari kelompok masyarakat. Jadi, mereka harus mampu hidup bersama atau sosial dengan makin beragamnya etnis di Indonesia. Kita perlu menanamkan sikap untuk dapat hidup bersama. Demikianlah pemaparan materi mengenai 4 pilar pendidikan. Selanjutnya itu terdapat latihan soal, yang dimana setelah mempelajari mengenai materi 4 pilar pendidikan menurut UNESCO, kerjakanlah soal-soal berikut ini. Yang pertama, ciri-ciri apa yang dialami setelah mengalami proses belajar? Soal yang kedua, mengapa kita harus belajar? Sekian dari storyboard saya. Bila ada salah kata maupun pengucapan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan.